Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sulis Amalia Sari, NIM 2019-14145 dari kelas 3P Akuntansi. Di sini saya akan menjawab dari ujian akhir semester 3 Sistem Informasi Akuntansi. Gambaran umum. Proyek ini bermaksud mendirikan sebuah usaha dan pemenuhan tugas kuliah. Proyek ini bergerak di bidang minuman tradisional. Usaha ini diberi nama Sari Kunir Asem. Lokasi pengolahannya di daerah Gondoharum, tepatnya di Jalan Pluto RT 4 RW 1 Jekulo Kudus. Dan tempat pemasarannya di daerah sekitar Mall dan Universitas Muria Kudus. Logo yang digunakan adalah sebuah gambar botol minuman Kunir Asem di tengah. Di bawah gambar tersebut terdapat nama produk minuman Sari Kunir Asem. Berikut adalah profilnya. Nama usaha Sari Kunir Asem. Jenis usaha minuman tradisional. Pemilik Sulis Amalia Sari. Alamat Jalan Pluto RT 4 RW 1 Gondoharum Jekulo Kudus. Pemasaran dilakukan melalui online dan offline. Online dapat diakses melalui Instagram sarikunirasem_id dan offline di daerah sekitar Ramayana dan Universitas Muria Kudus. Nomor HP bisa dilihat sebagai berikut juga. Berikut adalah produk yang ada di dalam usaha ini. Pada gambar pertama, ini adalah produk dari Kunir Asem. Di sampingnya adalah produk temulawak dan di bawah adalah produk beras kencur. Dan berikut adalah proses pembuatan, alat-alat atau bahan yang digunakan. Ini adalah pemasaran yang kita lakukan melalui online, dapat diakses melalui Instagramnya sarikunirasem_id. Dan berikut adalah bentuk dari aspek pemasaran. Dijual rumahan dekat mall, kampus, dan Shopee yang bisa dikirim ke seluruh wilayah. Terdiri dari 2 paket, yaitu paket Asam Mas Selalu dan paket Cinta Kencur. Harga normal produk untuk isi 1000 ml adalah 25.000 per botol. Untuk 500 ml adalah 15.000 per botol dan untuk 250 ml adalah 7.000 per botol. Promosi dilakukan di media sosial, pemasangan spanduk, dan pembagian brosur. Kami juga pernah memberikan diskon 30% selama seminggu pertama usaha ini beroperasi. DVD atau data flow diagram. Berikut adalah diagramnya. Di sini, setelah customer melakukan pembelian atau pemesanan, di sini ada staf yang bertugas sebagai pemeriksa barang. Di sini ada staf yang menulis laporan penjualan dan nota pembayaran. Nota pembayaran dikembalikan lagi ke customer dan staf tersebut juga membuat laporan penjualan yang akan mempengaruhi stok barang terjual. Selain itu ada data penjualan, dilanjutkan ke transaksi penjualan, di mana tersebut barang terjual masuk ke dalam transaksi penjualan. Selanjutnya diperoleh informasi penjualan, lalu diteruskan kepada owner atau pemilik perusahaan atau pemilik usaha tersebut. Flowchart. 1. Siklus pendapatan. Flowchart penerimaan atau pendapatan kas berasal dari 2 sumber utama,
yaitu dari penjualan tunai dan dari piutang usaha. Di sini kita akan membahas dari piutang usaha terlebih dahulu, di mana ketika pelanggan yang merasa cocok dengan produk yang sudah dipilih melakukan pembayaran secara tunai ke kasir. Lalu, kasir menerima pembayaran tunai atau kas dari pelanggan. Kemudian, kasir membuat laporan penerimaan kas dan dikirim ke bagian keuangan. Lalu, bagian keuangan membuat laporan penjualan tunai rangkap 2. Lembar 1 dikirim ke pimpinan atau ownernya, dan lembar 2 disimpan sebagai arsip. Yang kedua, flowchart penerimaan kas atau pendapatan dari piutang. Di mana di sini kasir mengirimkan faktur ke bagian piutang. Bagian piutang melakukan pengecekan jatuh tempo piutang berdasarkan faktur yang sudah diterimanya. Apabila jatuh tempo sudah dicek, maka bagian piutang mencatat waktu jatuh tempo tersebut pada schedule umur piutang atau SUP. Berdasarkan SUP tersebut, bagian piutang membuat surat tagihan piutang dan STP dikirim ke pelanggan. Selanjutnya, pelanggan menerima STP dan melakukan pembayaran pada saat jatuh tempo. Pembayaran dikirim ke bagian piutang. Lalu bagian piutang menerima pembayaran dari pelanggan dan membuat faktur lunas rangkap 2. Lembar 1 dikirimkan ke pelanggan, lembar 2 disimpan sebagai arsip. Dan yang terakhir, bagian piutang membuat laporan penerimaan kas dari piutang rangkap 2. Lembar 1 dikirim ke bagian keuangan, sementara lembar 2 disimpan sebagai arsip. 2. Flowchart siklus pengeluaran. Siklus pengeluaran adalah rangkaian kegiatan bisnis dan operasional pemrosesan data terkait yang berhubungan dengan pembelian serta pembayaran barang dan jasa. Tujuan utamanya untuk meminimalkan biaya total, memperoleh dan memelihara persediaan, perlengkapan, dan berbagai layanan yang dibutuhkan oleh perusahaan. Berikut adalah flowchart-nya. Yang pertama, bagian supplier membuat faktur rangkap 2. Lembar 1 dikirim ke bagian pembayaran dan lembar 2 disimpan sebagai arsip. Lalu, bagian pembayaran menerima faktur lembar 1 dari supplier. Berdasarkan faktur tersebut, bagian pembayaran membuat surat permintaan pengeluaran kas atau SPPK rangkap 2. Lembar 1 dikirim ke manajer dan lembar 2 disimpan sebagai arsip. Lalu manajer menerima SPPK lembar 1. Berdasarkan SPPK lembar 1 tersebut, manajer akan menyetujui SPPK tersebut dan mengirimkan SPPK yang telah disetujui kepada bagian pemegang kas. Lalu bagian pemegang kas menerima SPPK yang telah disetujui. Berdasarkan SPPK yang telah disetujui tersebut, bagian pemegang kas membuat bukti kas keluar rangkap 3. Lembar 1 beserta uang dikirimkan ke bagian pembayaran, lembar 2 dikirimkan ke bagian akuntansi, dan lembar 3 disimpan sebagai arsip. Lalu bagian pembayaran menerima BKK lembar 1 beserta uang. Selanjutnya, bagian pembayaran melakukan pembayaran kepada supplier. Selanjutnya, supplier menerima pembayaran dari bagian pembayaran. Berdasarkan pembayaran tersebut, supplier membuat surat pelunasan pembayaran atau SPP rangkap 2. Lembar 1 dikirim ke bagian pembayaran dan lembar 2 disimpan sebagai arsip. Selanjutnya, bagian pembayaran menerima SPP lembar 1, kemudian membuat laporan pembayaran rangkap 2. Lembar 1 dikirim ke bagian akuntansi dan lembar 2 disimpan sebagai arsip. Lalu berdasarkan BKK lembar 2 dari lembaga pemegang kas dan LP lembar 1 dari bagian pembayaran, bagian akuntansi membuat laporan pengeluaran kas rangkap 2. Lembar 1 dikirimkan ke manajer dan lembar 2 disimpan sebagai arsip. 3.
Flowchart siklus konversi. Di sini, aktivitas-aktivitas akuntansi biaya dalam siklus konversi mencatat efek-efek finansial yang diakibatkan oleh aktivitas yang terjadi selama proses produksi. Pada gambar tersebut memperlihatkan aliran data dan aktivitas informasi dalam akuntansi biaya pada umumnya. Proses akuntansi biaya untuk satu putaran tertentu dalam produksi diawali ketika Departemen Perencanaan dan Pengendalian memberikan kopi dokumen work order ke Departemen Akuntansi Biaya. Ini menandai awal aktivitas produksi yang menyebabkan adanya catatan baru untuk diinputkan ke file work in process atau WIP, yang sekaligus merupakan subsidiary ledger untuk catatan kendali WIP dalam general ledger. Ketika material-material pada para pekerja sedang dalam proses produksi, berbagai dokumen yang menggambarkan berbagai aktivitas tersebut mengalir ke Departemen Akuntansi Biaya. Departemen Pengendali Inventory mengirim berbagai kopi dokumen material requisition atau ex material requisition dan material return. Semua work centers yang terlibat menyerahkan job ticket dan move ticket yang sudah selesai. Berbagai macam dokumen tersebut dan disertai dengan dokumen standar berisi biaya standar memungkinkan akuntansi biaya untuk mengupdate catatan-catatan WIP yang terkait biaya standar untuk pekerja. Untuk pekerja, material, dan biaya tambahan atas proses manufaktur, berbagai penyimpanan terhadap penggunaan standar akan dicatat untuk menghasilkan berbagai macam varian penggunaan material, pekerja, dan MOH. Dengan adanya penerimaan move tiket terakhir untuk batch atau grup tertentu menandakan berakhirnya proses produksi dan pemindahan produk dari WIP ke inventory barang jadi. Pada tahap ini, akuntansi biaya menutup catatan WIP secara periodik. Informasi berisi ringkasan mengenai biaya ke WIP, pemotongan kredit ke WIP, dan berbagai variansi dicatat ke voucher jurnal dan dikirim ke Departemen General Ledger untuk posting sebagai catatan pengendalian. Selain itu, telah dilakukan uji kelayakan finansial dalam melakukan usaha ini. Hasilnya menunjukkan bahwa UMKM Sari Kunir Asem yang saya jalankan dianggap layak secara finansial karena menunjukkan hasil akhir MPV 641.530.248, IRR 148,69, net BC 1,64 dan PPP 1,066. Kesimpulan dari siklus akuntansi yang ada di Sari Kunir Asem adalah: yang pertama adalah kelebihan. Dengan adanya siklus akuntansi yang ada di dalam usaha ini akan memudahkan pekerja untuk melihat, menyimpan, dan mengolah data dengan lebih efektif dan efisien. Sementara kekurangannya adalah data tersebut dapat mudah dicuri, rusak, dan hilang. Sekian adalah pemaparan atau penjelasan dari ujian akhir semester 3 Sistem Informasi Akuntansi. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila terjadi kesalahan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.